Ada kalanya Rusia sempat dikenal sebagai negara komunis. Mungkin di antara kita banyak yang belum tahu Islam justru tumbuh subur di sana, bahkan beratus tahun sebelum berkembang di Indonesia. Saat ini ada sekitar 25 juta muslim di Rusia dan merupakan agama terbesar kedua di sana. Nah, kali ini kita akan membincangkan buku Islam di Rusia dari kacamata seorang diplomat Indonesia, dan saya sudah bersama dengan penulisnya yaitu Aji Surya. Halo Pak Aji. Halo, apa kabar? Baik, ya Pak Aji, kita kalau biasanya berbicara tentang Islam di negara tetangga atau di negara Muslim lainnya itu mengacu kepada Timur Tengah, Iya. gitu ya. Atau mungkin yang paling dekat adalah Malaysia, seperti itu. Kita mungkin jarang membandingkan dengan misalnya teman-teman Muslim kita di Rusia. Iya. Nah, seperti apa nih Pak? Ya, sebetulnya kadangkala kita itu terbuai dengan masa lalu, sehingga kemudian lupa bahwa di tempat lain ada saudara kita yang sangat banyak. Di Rusia sendiri, sebagaimana Mbak tadi bilang, ada 25 juta muslim. Sebuah angka yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, itu sama dengan penduduk Malaysia. Atau kalau dengan Saudi Arabia, hampir mirip-mirip. Jadi luar biasa juga. Bisa diceritakan bagaimana awalnya Pak Aji berkenalan dengan komunitas Muslim di Rusia? Memang kebetulan juga bahwa saya sebagai diplomat berpikir bahwa Muslim di Rusia itu harus kita kenal dengan baik agar kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Untuk itulah kemudian saya berkenalan dengan semua kelompok di sana, termasuk saya juga mengunjungi tempat di mana Islam datang pertama kali di kota Derben, itu jauh sekali dari Rusia, dari pusat Rusia. Dan memang saya dapatkan bahwa Islam itu begitu menjadi bagian part of the history of Russia. Tidak bisa dipisahkan. Mereka bukan pendatang, mereka penduduk asli. Jadi Rusia dengan Islam itu seperti sebuah apa itu namanya? Koin satu dengan yang lain, nilainya sama. Nah, selama 74 tahun Rusia itu menganut paham komunisme ya, seperti yang kita ketahui bersama. Dan bagaimana umat beragama khususnya Islam pada saat itu bertahan gitu di tengah negara yang menganut paham komunisme? Ya, sebenarnya sama dengan agama lain bahwa saat itu agama dilarang, kepercayaan dilarang, imam-imam disingkirkan, buku-buku dihancurkan, kemudian pengajaran masjid dihancurkan, gereja demikian juga. Hanya memang kemudian yang terjadi bahwa iman itu rupanya tidak bisa ditekan dengan bedil. Iman itu tidak bisa ditekan dengan politik. Yang terjadi adalah meskipun ditekan seperti itu, orang masih selalu saja mencari cara untuk dakwah di bawah tanah. Orang selalu mengajari anaknya untuk tetap mengimani sebuah adanya Tuhan dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan kenapa setelah perestroika bukannya umat beragama berkurang, tetapi umat Islam sendiri justru lebih banyak dari sebelum komunis datang. Begitu juga umat ortodoks dan lain sebagainya. Ini sebuah pelajaran sebetulnya buat kita semua. Nah, salah satu yang menarik yang saya temukan di buku ini adalah ternyata komunitas Muslim di Rusia itu cukup familiar juga dengan Indonesia ya. Dan Presiden Soekarno itu namanya cukup lekat untuk komunitas Muslim di Rusia. Bisa diceritakan Pak Aji? Iya, karena ini sebetulnya lebih khusus kepada mereka yang di Saint Petersburg. Karena di Saint Petersburg ada Masjid Biru yang sangat dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Soekarno. Masjid itu sebagaimana Mbak tahu pada zaman komunis itu dipusukan. Itu benar-benar hanya sebagai gudang. Nah, pada saat Soekarno datang ke sana tahun 55 bersama Megawati Soekarno Putri, kemudian dia melihat, oh itu ada gedung, akhirnya dia berkunjung melihat gedung tersebut. Dan ketika dia berkunjung ke Moskow untuk kunjungan resmi kepada Khrushchev, dia omong-omong. Kemudian kepada Khrushchev ditanyain, Tuan Presiden, apakah Tuan waktu berkunjung ke Leningrad, waktu itu Leningrad namanya, senang? Oh, saya tidak pernah ke Leningrad. Loh, bagaimana Tuan di sana 2 hari itu kota tercantik di dunia? Oh, saya nggak pernah ke sana. Pasti ada yang salah dengan Tuan ini. Ya, karena saya melihat sebuah bangunan Masjid Biru tidak difungsikan. Nah, kemudian setelah itu seminggu kemudian datanglah utusan ke Saint Petersburg untuk membuka masjid itu. Dan semua orang tahu bahwa itu karena jasa Soekarno. Dan kalau Mbak kesana pasti ditanyain, bagaimana Soekarno? Are you from Indonesia? Begitu manisnya.
hubungan apa itu, Begitu pula emosional. ketika Pak Haji ke sana ya. Ya, begitu juga ketika ke sana, saya merasa seperti diperlakukan sebagai Soekarno kecil, luar biasa. Nah, di buku ini juga saya menemukan banyak gambar-gambar masjid ya dengan Ya. arsitektur yang luar biasa menarik. Mungkin apakah Pak Haji sudah pernah menelusuri semua itu atau gimana? Saya hampir semua tempat saya udah telusuri, pusat-pusat Islam mulai dari Moskow sampai Vladivostok sampai Ceknya, kemudian sampai juga di Dagestan, kemudian di Kazan dan lain sebagainya. Memang masjid itu di sana tidak sama bentuknya dan memiliki karakter tersendiri. Jadi itulah khasnya di sana. Bisa diceritakan yang mungkin paling berkesan menurut Pak Haji? Saya paling berkesan terutama yang di Kazan. Jadi Kazan ini kota di tengah Rusia yang saya bilang sebagai kota santri. Kota ini menjadi Muslim saat itu karena mendapatkan dakwah dari para pedagang Saudi Arabia pada saat itu. Kemudian mereka masuk Islam dan sekarang 55% penduduknya adalah Muslim. Uniknya kota ini adalah kota paling harmonis di Rusia, hubungan antar umat beragama sangat bagus dan kemudian itu disimbolkan bahwa di tengah kota, di tengah-tengah kotanya itu ada katedral dan masjid yang berdampingan. Ini bagi saya sesuatu yang luar biasa dan untuk sekedar tahu aja kalau kita berkunjung ke sana kita diketahui bahwa kita dari tempat lain gitu dari luar negeri kita masuk ke masjid mereka itu saweran ngasih duit kepada kita karena apa kita musafir gitu. Oh, luar biasa. Menarik sekali. Nah, kita akan membincangkan lebih jauh ya bagaimana misalnya berpuasa dan berlebaran juga di Rusia. Pak Haji sudah punya pengalamannya. Kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Keluarga besar Tolak Angin sudah muncul mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudik, jangan lupa tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Ini dia saatnya belajar masak dari sang ahli. Referensi menu. Saksikan Ala Resto setiap Selasa jam 8 pagi. Kompas, Inspirasi Indonesia. Nutrif Benecol, bantu turunkan kolesterol. Plan stanol esternya teruji klinis turunkan kolesterol hingga 11% dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Aku ingin yang terbaik untuk keluargaku. Tipco, jus buah dan sayuran yang mengandung serat dan vitamin tinggi. Ini Tipco sayang. Tipco dari Kalbe, good nutrients in great taste. Berkat Anda, ribuan makanan sahur dapat kami berikan di 6 kota besar melalui sahur amal Pepsodent Herbal. Alhamdulillah, anak-anak makannya lahap. Enak, makasih makanannya. Habis makan, jangan lupa sikat gigi ya. Iya, Bu. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk berbagi nikmat di sahur amal Pepsodent Herbal. Selamat Idul Fitri. Noda hitam Indonesia. Kriminal, kejahatan kemanusiaan, hingga konspirasi. Dia diikat lehernya, diseret di jalan ini. Soldaat draagt de volle consequenties van zijn daden. Ik hoef mij nooit te schamen van mijn daden. Inilah catatan kelam dunia kejahatan. CS File. Kompas, Inspirasi Indonesia. Video-video unik, lucu, dan langka dari seluruh belahan dunia. Dikemas jenaka. Paling pas buat menemani waktu istirahat kamu. Saksikan Suka-Suka setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Kompas, Inspirasi Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Buku dan Kehidupan, masih membincangkan Islam di Rusia dan bagaimana komunitas Muslim di sana. Nah, Pak Haji, tadi kita sempat menyinggung ya bagaimana rasanya berlebaran dan berpuasa di negeri orang. Apalagi pada saat musim panas, itu bisa jadi berpuasanya akan sangat panjang di Rusia. Bisa diceritakan pengalamannya? Ya, kebetulan kalau tahun ini puasa di Rusia tepat pada musim panas dan sampai 2 tahun ke depan akan mencapai puncaknya. Dan pada musim panas seperti ini puasa sangat panjang, bisa dimulai jam 2 pagi dan baru selesai itu jam 11 malam. Dengan demikian bisa 19, 20 atau 21 jam bahkan 22 jam. Nah, ini memerlukan ketahanan tersendiri dan perlu pemahaman yang tepat terhadap ajaran untuk berpuasa. Kalau teman-teman di sana sendiri apakah sudah terbiasa dengan jam yang sedemikian panjang atau bagaimana? Jadi begini, kalau teman-teman orang Rusia sendiri biasanya mereka bertahan sampai akhir. Kenapa bertahan sampai akhir? Karena mereka itu secara alamiah Tuhan memberikan sebuah kemudahan lagi pada musim dingin. Ketika puasa jatuh pada musim dingin, boleh mereka dapat 21 jam. Tetapi pada musim dingin mereka hanya 9 jam puasanya atau 8 jam. Dengan demikian kita melihat sebuah keadilan. Tapi bagaimana dengan kita yang hanya di sana sebentar? Nah, itu memang punya pengalaman sendiri. Bagi saya, kalau saya sudah 17 jam, saya masih kuat, saya lanjutkan. Sampai 19 jam, saya lanjutkan. Tapi kalau di atas 17 jam benar-benar saya tidak mampu, ya saya pikirkan Tuhan tidak membebani umatnya kecuali pada kemampuannya. Ya, saya kira Tuhan Maha Tahu lah. Jadi akhirnya mengambil waktu yang terdekat saja atau seperti apa? Saya kalau yang terdekat saya tidak begitu. Saya secara pribadi berpendapat bahwa setelah 17 jam dan kita tidak mampu berbuka itu masalah yang sangat dimaklumi oleh Tuhan. Nah, kalau tradisi di Indonesia kan kita biasa ada berburu takjil misalnya sebelum berbuka. Kalau di Rusia sendiri seperti apa? Hampir sama. Jadi hampir di semua masjid di Rusia itu memiliki apa yang disebut tenda Ramadan. Buka puasa bersama. Jadi satu tenda bisa 300 sampai 1000 orang. Ramai sekali, Mbak. Di situ ada hiburannya. Kalau mungkin di sini ada nasidnya dan lain sebagainya. Itu terjadi pada setiap hari selama bulan Ramadan atau selama Ramadan, tapi umumnya biasanya dari pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu di hampir semua kota di Rusia. Semua masjid mengadakan biasanya? Biasanya mengadakan begitu. Mungkin ini bedanya kalau biasa kita takjilan di masjid, ini takjilannya di luar masjid, jadi dibikin tenda, namanya tenda Ramadan. Ada makanan yang khas, yang misalnya katakanlah kalau di sini kita makannya kolak gitu ya. Kalau di Rusia ada makanan yang khas yang ada. Jadi biasanya mereka makan ya seperti makanan Arab, seperti apa itu namanya kurma, kemudian supnya sup ikan, kemudian ada untuk pembukanya itu pakai kubis dan lain sebagainya. Ya seperti itulah masakan dingin. Jadi lebih banyak manis atau rasanya seperti apa? Lebih banyak tidak manis. Tidak manis. Tidak manis, tapi ada juga manisnya begitu. Nah, kalau berlebaran nih, sholat Id itu katanya bisa sampai di luar masjid atau di lapangan terbuka seperti itu ya. Nah, seperti apa situasinya? Jadi gini, Mbak, di sana itu kan umat Islam 25 juta. Kalau kita hitung-hitung saja, jumlah masjid itu baru 7 ribuan. Dengan demikian sebetulnya belum cukup lah untuk itu. Di Moskow sendiri ada 2 juta muslim di sana dan masjidnya yang gede itu cuma 5 atau 6. Dengan demikian kalau sudah lebaran itu kita melihat sesuatu yang luar biasa seperti semut. Jadi ketika masjid itu mulai sholat itu bisa jadi 3 kilo dari masjid itu semuanya orang sholat. Jalan-jalan penuh sampai depan metro pun penuh. Yang paling jauh sama sekali tidak mendengar yang namanya adzan, tidak mendengar yang namanya khotib, tapi mereka tetap sholat. Itulah sebuah gairah beragama, kerinduan terhadap Tuhan yang selama ini ditutup. Akhirnya mereka ingin mencurahkan sepenuh hati dengan segala cara. Kalau untuk makanannya selama berlebaran ada yang khas di sana? Saya kira tidak ada, cuman tradisinya yang agak khas. Kalau di sana hampir mirip di Jakarta, jadi kita memberikan hadiah kepada anak kecil, kepada orang tua, mungkin agak mirip-mirip dengan apa itu namanya Natal ya, tapi intinya tetap sama, memberikan kasih sayang kepada orang lain. Nah,
Rusia itu kan Islam adalah kaum minoritas ya di sana. Apa yang menurut Pak Haji bisa dipelajari dari hubungan antar umat beragama di Rusia? Umat beragama di Rusia ini saya pikir sesuatu yang relatif baru ya, setelah perestroika dan glasnost baru terbuka. Dan yang perlu kita pelajari dari sana sebetulnya hanya satu, bahwa iman itu tidak bisa ditekan oleh apapun. Dan kita semua di sini harus memahami bahwa yang namanya agama itu harus menjadi modal dasar buat pembangunan. Karena kalau agama ditekan dan tidak diakui, toh tidak akan hilang. Lebih baik dibiarkan, bahkan disemai demikian rupa sehingga memberikan manfaat buat semua orang. Dan satu hal yang penting bagi saya adalah bahwa umat Islam di Rusia itu 25 juta. Di sini umat Islam adalah mayoritas. Kita harus mengenal. Kalau kita kenal, kemudian kita sayang. Kalau kita sayang, kemudian ada kerjasama. Kalau ada kerjasama, kemudian ada keuntungan di belah pihak. Kalau kita tidak kenal sama sekali, ya kita tidak dapat apa-apa. Apa saja yang menurut Pak Haji bisa dipelajari dari umat muslim di Rusia? Umat muslim di Rusia itu yang paling jelas itu karena mereka masih relatif baru setelah perestroika dan glasnost. Mereka itu orangnya ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Tidak terlalu banyak ya pokoknya apa adanya begitu. Apakah lebih menggebu-gebu dalam beragama, lebih bersemangat mungkin? Tidak terlalu menggebu-gebu, tapi ketika sesama muslim itu kemudian sangat dekat. Ketika contohnya saya akan datang ke sebuah kota, saya punya teman satu yang menjemput bisa 5 orang, dan mereka lalu tiba-tiba akrab begitu saja. Jadi keakraban itu memunculkan kebersamaan meskipun kita tidak kenal sama sekali. Dan saya kira sifat keikhlasan untuk bekerja sama ini harus menjadi ruh atau jiwa dari sebuah pekerjaan. Kalau pekerjaan dimulai dari rasa ikhlas, insya Allah hasilnya pun akan baik. Baik, terima kasih Pak Haji untuk kisahnya dari Rusia ya. Sukses selalu untuk Anda, dan semoga kita juga bisa mengambil inspirasi dari cerita muslim di Rusia dan bisa meningkatkan kerjasama dan juga persaudaraan antar muslim berbagai bangsa. Saya Febi Indirani, sampai jumpa.